Selamat pagi, Jemaat Gereja Kudus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Puji Tuhan, kita masih bisa menikmati berkat dan penyertaan-Nya hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami hari ini. Terima kasih untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu yang kami alami hari demi hari. Berbicaralah ya Tuhan melalui firman-Mu kepada setiap hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-59 ayat yang pertama hingga yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jemaat kekasih Kristus, mungkin kita pernah mendengar ada orang yang berkata, jika imanmu sebesar biji sesawi saja, maka doamu pasti terkabul. Apapun yang kamu minta di dalam iman pasti terkabul. Kalau tidak terkabul, maka imanmu itu masih lemah. Kamu kurang rohani. Bapak Ibu, memang firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi apa benar doa yang disertai iman selalu dikabulkan oleh Allah? Apakah tidak dikabulkannya doa bertanda dia adalah orang yang kurang beriman? Ternyata tidak juga. Bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca mengajarkan kepada kita bahwa dosa berpotensi menghalangi doa seseorang. Yesaya 59 dengan jelas ini mengatakan bahwa karena dosamu lah yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu. Karena dosa itulah yang membuat Allah menyembunyikan dirinya terhadap kita. Dosa itulah yang menghalangi berkat dan pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Dosa sebagai seorang suami tidak mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Dosa seorang istri bagaimana tidak menghormati suaminya sebagaimana Kristus sang kepala gereja. Atau mungkin kita dosa sebagai seorang anak-anak yang tidak lagi menghormati orang tua kita, tidak lagi menganggap mereka sebagai orang yang penting dalam hidup kita sehingga kita seenaknya saja karena kita sudah besar. Dosa kita di dalam pekerjaan, di dalam perkuliahan, sekolah, dimanapun kita berada, pikiran kita, perkataan kita, dosa-dosa itulah yang bisa menghalangi kita untuk berjumpa dengan Kristus. Tetapi syukur kepada Allah bagaimana Kristus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dan membawa kita kembali kepada hadirat Tuhan. Sehingga bagi setiap kita yang mau mengaku dosanya di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh mau bertobat kepada Tuhan, maka firman Tuhan juga pun berkata, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan kita pun akan menjadi anak kesayangannya. Namun perlu kita pahami bahwa tidak selalu doa yang tidak terjawab itu karena dosa juga. Ada pertimbangan-pertimbangan lain yang membuat Allah tidak mengabulkan doa seseorang. Mungkin orang itu sudah rohani, orang itu sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, tapi doanya belum dikabulkan oleh Tuhan. Mungkin juga karena Allah ingin memberikan yang lebih baik dari apa yang bisa kita bayangkan dan kita doakan. Itu terlihat dalam hidup Paulus. Bagaimana dia berdoa agar Allah mengambil duri dalam dagingnya. Permintaan ini jelas adalah permintaan yang baik, permintaan yang rohani, karena dengan melepaskan duri dalam daging itu, Paulus bisa melakukan pelayanan dengan lebih efektif, dengan lebih luas lagi. Tetapi Allah berkata, cukuplah kasih karuniaku padamu. Karena di dalam kelemahan, di situ kuasa Allah semakin nyata sempurna. Jadi Tuhan tidak mengabulkan doa Paulus bukan karena Allah tidak mengasihi Paulus atau Paulus kurang rohani, Paulus selalu berbuat dosa, tidak. Tetapi karena Allah ingin memberikan yang lebih baik bagi Paulus. Duri dalam daging itu menolong Paulus supaya dia tidak menjadi sombong di dalam pelayanannya. Duri dalam daging itu menjadi cara dari Tuhan agar Paulus senantiasa mengandalkan Tuhan
di dalam hidupnya. Bukankah itu juga yang terjadi dalam pribadi Yesus Kristus Allah kita? Dia pun juga memohon, Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Bukan Yesus berdosa, bukan Yesus kurang rohani, tetapi karena Allah ingin memberikan yang jauh lebih baik melalui penderitaannya di atas kayu salib bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini doa kita belum terjawab oleh Tuhan, maka ada beberapa hal yang kita bisa pertimbangkan. Mungkin masih ada dosa yang kita sembunyikan, yang kita belum selesaikan di hadapan Tuhan. Mungkin memang kita kurang beriman, kita kurang percaya Tuhan mampu menyelamatkan kita. Tetapi ada kemungkinan juga memang Allah ingin mendidik kita, mengajar kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita perjalanan iman ini, terus mengandalkan Tuhan, terus percaya kepadanya, dan terus setia kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan yang mungkin hari ini kami goyah karena doa-doa kami belum terkabul oleh-Mu. Tapi biarlah firman-Mu hari ini boleh meneguhkan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, ada Engkau yang menyertai setiap kami. Tolong kami Tuhan dalam menjalani hari ini, agar kami boleh tetap setia, boleh tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.